Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Untuk itu marilah kita bersama-sama jadikan bulan Ramadan ini sebagai bulannya kita mendekatkan diri pada Allah SWT dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Ada beberapa fadilah membaca Al-Quran, antara lain satu, dengan membaca Al-Quran maka Allah akan memberikan kekuatan iman pada diri kita. Perlu diketahui bahwa yang namanya iman itu yazid wa yangkus, kadang tambah, kadang kurang, kadang tebal, kadang tipis, dan kadang bisa 24 karat, juga bisa sekarat. Untuk itu jangan sampai iman kita sekarat, maka perbanyaklah membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, dengan membaca Al-Quran, hati akan tenang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Dengan memperbanyak zikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hati akan tenang. Dan buahnya zikir adalah hidayah, ampunan serta rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang banyak zikir dengan membaca Al-Qur'an, maka manakala dia berilmu tetap akan menjadi orang yang tawadhu, orang yang lemah lembut, dan orang yang penuh dengan sopan santun. Kemudian dengan memperbanyak zikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua manakala dia mempunyai jabatan akan bisa amanah, bisa bertanggung jawab, tidak semena-mena. Kemudian dengan membaca Al-Quran, yaitu berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka menjadi orang yang terkenal, masyhur, akan tetap bisa menjadi suri, teladan atau contoh. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, fadilah membaca Al-Quran adalah insya Allah kita diringankan ibadahnya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa kita terasa ringan, sholat kita terasa ringan, dan insya Allah sedekah dan ibadah yang lain pun akan terasa ringan. Karena dengan membaca Al-Quran akan memberikan energi ibadah, energi amal sholih, dan energi akhlakul karimah. Yang keempat, dengan membaca Al-Quran maka insya Allah akan mendapatkan rizki yang halalan thayyiban mubarakah. Rizki yang halal, yang baik, dan yang penuh dengan keberkahan. Kemudian yang kelima, dengan membaca Al-Quran, maka insya Allah rumah tangga kita akan menjadi rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah, amanah, maslahah, barokah, afiyah, nafi'ah. Alhamdulillah. Jadikan rumah tangga kita rumah tangga yang 5M. M pertama muslim, M kedua mukmin, M ketiga muhsin, M keempat mukhlis, dan M yang kelima adalah muttaqin. Kemudian yang keenam, dengan membaca Al-Quran, insyaallah Allah akan memberikan anak cucu kita menjadi dzurriatan thayyibah, anak cucu yang solih, yang solihah, generasi yang akan mempunyai otak Jerman, tangan Jepang, berhati Mekah. Dia akan punya otak yang cerdas, kemudian mempunyai keterampilan, dan juga ahli ibadah, akhlakul karimah. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kemudian yang ketujuh, dengan membaca Al-Quran maka insya Allah kita akan dijauhkan dari musibah, dari bencana, dari bala fitnah dunia akhirat. Kemudian yang kedelapan, dengan membaca Al-Quran doa-doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kesembilan, dengan membaca Al-Quran maka insya Allah akan dimudahkan dalam kita melaksanakan ibadah haji ke
Makkahul Mukarramah, Madinatul Munawwarah sebagai penyempurna rukun Islam. Kemudian yang ke-10, dengan membaca Al-Quran, maka insya Allah akan mendapatkan akhir hayat dengan derajat husnul khotimah. Kaum muslimin, muslimat rahimakumullah. Untuk itu, marilah kita bersama-sama senantiasa membaca Al-Quran, senantiasa mengamalkan ajaran Al-Quran. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Ya, bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan memberi syafaat kelak di yaumil qiyamah. Untuk itu kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kita jadikan Al-Quran sebagai teman hidup kita. Insya Allah Al-Quran akan menemani kita di dunia, di alam kubur, dan di akhirat kelak, dan akan menemani kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.